Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tetap tenang meski dihina, tetap tersenyum meski dikhianati, dan memilih diam saat disakiti secara perlahan? Berhati-hatilah, karena Anda mungkin sedang berhadapan dengan weton legi. Di balik kebungkaman itu, ada energi raksasa yang sedang berkomunikasi dengan frekuensi alam semesta. Mereka tidak akan membalas dengan makian, tapi saat macan itu terbangun dan alam mengambil alih, tidak ada tempat untuk lari. Inilah awal dari balasan paling gelap. Selamat datang di channel kami, ruang di mana rahasia leluhur dan misteri spiritual terungkap. Hari ini, kita akan membedah sisi tersembunyi weton legi yang jarang diketahui orang awam. Mengapa diam mereka lebih berbahaya dari gertakan siapapun? Sebelum kita menyelami lebih dalam ke rahasia macan tidur ini, mari dukung komunitas kita dengan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Partisipasi Anda adalah energi bagi kami untuk terus melestarikan warisan kebijaksanaan Nusantara. Weton legi, sebuah perpaduan energi yang melahirkan sosok dengan ketenangan luar biasa. Dalam hitungan Jawa, legi melambangkan arah timur, tempat matahari terbit, yang membawa energi pemurnian dan awal yang baru. Namun, karakter utama mereka sering digambarkan sebagai laku pandita, seperti seorang pendeta atau pertapa yang mengutamakan kedamaian batin di atas segalanya. Bagi Anda yang lahir di hari legi, Anda adalah sosok yang secara alami memiliki pembawaan tenang dan cenderung introvert dalam menghadapi konflik. Anda tidak suka pamer, tidak haus pujian, dan lebih memilih bekerja di balik layar. Ibarat seekor macan yang sedang beristirahat di bawah naungan pohon rindang, Anda terlihat sangat tidak berbahaya. Orang-orang di sekitar Anda seringkali merasa nyaman karena aura ketenangan yang Anda pancarkan. Anda adalah pendengar yang baik dan seringkali menjadi tempat bagi orang lain untuk mengadu. Namun, inilah letak ironinya. Karena pembawaan yang terlalu tenang dan pemaaf ini, banyak orang di luar sana, mulai dari rekan kerja hingga kerabat dekat, seringkali salah mengartikan kebaikan Anda sebagai kelemahan. Mereka menganggap bahwa Anda bisa diinjak berkali-kali tanpa ada konsekuensi. Mereka lupa bahwa macan yang paling berbahaya bukanlah macan yang terus mengaum, melainkan macan yang diam-diam mengamati mangsanya dengan presisi. Dalam bab 1 ini, kita harus memahami bahwa bagi weton legi, kedamaian adalah segalanya. Mereka akan mengalah bukan karena mereka kalah, tetapi karena mereka merasa masalah kecil tidak layak untuk merusak vibrasi batin mereka. Mereka adalah penjaga harmoni. Namun, jangan sekali-kali meremehkan apa yang ada di balik senyum tipis itu, karena di sanalah kekuatan besar bersemayam, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan jati dirinya jika keadilan benar-benar sudah dilanggar secara fatal. Banyak orang bertanya, kapan macan tidur ini akan benar-benar bangun? Jawabannya bukan pada saat mereka marah secara meledak-ledak. Bagi weton legi, amarah fisik atau makian adalah hal yang rendah. Batas kesabaran mereka bersifat sakral dan spiritual. Ketika seseorang secara terus-menerus memberikan luka, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang melampaui batas kemanusiaan, di sanalah terjadi perubahan drastis dalam energi weton legi. Fase ini disebut sebagai transformasi diam. Jika biasanya mereka masih mau berdiskusi atau memberikan teguran, saat batas sakral itu terlewati, mereka akan berhenti bicara sama sekali. Mereka akan menarik diri secara total. Di mata orang awam, ini mungkin terlihat seperti mereka menyerah. Namun, secara metafisika, mereka sebenarnya sedang memutus tali hubungan energi dengan sang pelaku. Saat weton legi berhenti bicara dan benar-benar melepaskan rasa sakitnya kepada sang pencipta, frekuensi emosi mereka berubah menjadi getaran yang sangat tajam. Mereka tidak perlu merencanakan balas dendam di atas kertas. Mereka tidak perlu menyewa orang untuk mencelakai Anda. Cukup dengan satu tarikan nafas panjang dalam kekecewaan yang mendalam, seluruh energi. Mengapa balasan weton legi disebut sebagai balasan alam? Hal ini berkaitan dengan elemen dasar yang menaungi mereka. Dalam kosmologi Jawa,
Legi memiliki keterikatan kuat dengan elemen kayu yang fleksibel namun kuat, serta elemen udara yang bisa berubah menjadi badai dalam sekejap. Weton Legi dipercaya memiliki waduk spiritual atau penampung energi batin yang lebih besar dibanding weton lainnya. Ketika mereka dizolimi, rasa sakit itu tidak terbuang sia-sia menjadi emosi negatif yang merusak diri sendiri, melainkan terserap ke dalam waduk tersebut. Karena mereka adalah orang-orang yang jujur dan tulus, semesta seolah-olah memiliki mekanisme pertahanan otomatis bagi mereka. Inilah yang disebut sebagai pagar gaib alamiah. Saat seorang weton legi benar-benar terluka dan mereka memilih untuk diam sambil berserah diri, terjadi sebuah fenomena yang disebut sinkronisasi alam. Semesta merespons ketidakadilan tersebut seolah-olah semesta itu sendiri yang disakiti. Mengapa? Karena weton legi seringkali bertindak sebagai saluran energi positif bagi lingkungan sekitarnya. Ketika saluran ini disumbat oleh kebencian orang lain, maka alam akan bereaksi untuk membersihkan penghalang tersebut. Balasan alam ini bekerja melalui hukum sebab akibat atau karma yang dipercepat. Gelombang kekecewaan dari batin weton legi akan bergema ke seluruh penjuru mata angin, menarik energi negatif kembali kepada sumbernya. Anda tidak akan melihat mereka mengirim santet atau sihir, karena mereka terlalu suci untuk itu. Namun, Anda akan melihat bagaimana hukum alam bekerja dengan presisi yang sangat menakutkan, menjatuhkan vonis bagi siapapun yang berani membangkitkan kemarahan sang macan tidur. Inilah bagian yang paling mengerikan dari membangkitkan kemarahan weton legi. Bentuk balasannya yang seringkali tidak logis, namun sangat nyata. Karma yang datang biasanya tidak instan, melainkan merayap perlahan namun pasti, menghancurkan aspek-aspek paling berharga dalam hidup si pelaku kezoliman. Biasanya, gejala pertama yang dirasakan oleh orang yang menyakiti weton legi adalah rasa gelisah yang tidak berujung. Tidur tidak nyenyak, dan pikiran selalu dihantui rasa bersalah tanpa sebab. Kemudian, secara bertahap, keberuntungan seolah menjauh. Proyek-proyek yang hampir selesai tiba-tiba gagal. Relasi bisnis menjauh tanpa alasan. Atau bahkan kesehatan mulai menurun secara misterius. Dalam banyak kasus, balasan alam ini menyerang apa yang paling dibanggakan oleh si pelaku. Jika si pelaku menyakiti karena merasa lebih kaya, maka hartanya akan habis dengan cara yang tak terduga. Jika ia menyakiti karena merasa punya jabatan, maka posisinya akan terguncang oleh fitnah yang tak bisa ia hindari. Inilah balasan paling gelap, karena ia datang dari kegelapan yang tidak terlihat, melalui pintu-pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Anehnya, pemilik weton legi itu sendiri biasanya tidak pernah tahu apa yang terjadi pada musuh-musuhnya. Mereka sudah move on, sudah melupakan, dan sudah kembali pada ketenangan mereka. Namun, alam semesta memiliki ingatan yang sangat panjang. Alam tidak akan berhenti bekerja sampai keseimbangan energi benar-benar pulih. Banyak orang yang baru menyadari kesalahan mereka setelah hidup mereka hancur, dan mereka tersadar bahwa semua itu bermula sejak mereka mengkhianati ketulusan seorang weton legi. Inilah alasan mengapa orang tua zaman dulu selalu berpesan, jangan sekali-kali menyakiti orang yang pendiam dan tulus, karena doanya menembus langit tanpa penghalang. Lalu, apa yang harus dilakukan jika Anda terlanjur berada di posisi yang telah menyakiti seorang weton legi? Apakah semua sudah terlambat? Jawabannya, belum. Asalkan Anda memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan sebelum macan itu benar-benar melepaskan ikatannya dengan Anda. Cara utama untuk menetralisir energi ini bukanlah melalui ritual rumit atau pergi ke dukun, melainkan melalui permintaan maaf yang setulus-tulusnya. Weton legi adalah sosok yang sangat pemaaf jika mereka melihat kejujuran di mata Anda. Ketulusan Anda akan bertindak sebagai air yang memadamkan api karma yang sedang berjalan. Namun ingat, mereka memiliki intuisi yang tajam. Jika Anda meminta maaf hanya karena takut terkena sial, alam tidak akan berhenti menghukum Anda. Permohonan maaf itu harus lahir dari penyesalan yang mendalam. Bagi Anda sang pemilik weton legi,
Bab ini adalah pengingat bahwa kekuatan batin Anda adalah tanggung jawab besar. Anda diberikan senjata oleh alam berupa energi batin yang kuat. Oleh karena itu, Anda harus terus melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Jangan sampai rasa sakit hati Anda menjadi racun bagi orang lain tanpa Anda sadari. Belajarlah untuk memaafkan bukan karena orang lain layak dimaafkan, tetapi karena Anda layak mendapatkan ketenangan batin. Gunakanlah kekuatan macan di dalam diri Anda untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Selalu jaga lisan dan hati Anda, karena bagi Anda, setiap pikiran adalah doa, dan setiap kekecewaan adalah perintah bagi alam. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, karena pohon yang paling tinggi dan paling tenanglah yang paling banyak memberikan manfaat bagi dunia di bawahnya. Sahabat sekalian, pembahasan kita tentang weton legi ini bukanlah untuk menakut-nakuti atau membuat satu weton merasa lebih unggul dari yang lain. Pesan moral yang ingin kita petik adalah tentang pentingnya menjaga etika dan menghargai perasaan sesama manusia, terlepas dari apapun weton mereka. Dunia ini bekerja dengan sistem yang sangat adil. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka memilih untuk diam dan tidak membalas perbuatan buruk Anda. Bisa jadi dalam diamnya itu, mereka sedang menyerahkan segala urusannya kepada kekuasaan yang jauh lebih besar dari manusia manapun. Mari kita saling menghormati, menebar kasih sayang, dan menjaga keharmonisan dengan semesta. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini sampai akhir. Semoga informasi ini membawa pencerahan dan membuat kita lebih bijak dalam bertindak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Rahayu, dan sampai jumpa di video berikutnya.